Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita pada saat ini di dalam ibadah keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin di dalam masa Prapaskah. Mari bersama kita memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah saat ini, di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Satu-satunya pertolonganku ada di dalam Tuhan Allah yang terus memelihara kehidupanku, Allah yang terus memancarkan cinta kasih sayangnya, dan Allah yang terus-menerus merawat kehidupan sampai kekekalan. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir membersamai kehidupan kita bersama. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan, mengangkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat 372, baitnya yang ketiga, apapun kesusahanmu jangan lemah, Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap dan seterusnya. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nyanyian Kidung Jemaat 372, khususnya bait yang ketiga, ketika kita memang benar-benar mencermati, ketika kita memang benar-benar menghayati, isi dari pujian ini benar-benar menguatkan dan mengajak kita bersama. Ketika kita ada dalam sebuah kesusahan, ketika kita ada dalam sebuah pergumulan, dengan tegas pujian ini mengajak kita untuk jangan lemah. Karena Dia, Sang Kristus, yang adalah pendamping kehidupan kita, teman seperjalanan kehidupan kita, itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia ikut tetap terus ada di dalam penyertaan perjalanan ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang ketika kita ada dalam sebuah pergumulan, ketika kita ada dalam sebuah permasalahan, terkadang titik fokus utama kita, pandangan utama kita, itu tertuju hanya kepada satu, yaitu masalah tersebut. Kita kesulitan untuk melihat sebenarnya apa di balik masalah ini, apa yang diharapkan, dikehendaki, dan diinginkan Tuhan di dalam masalah ini, dan terkadang kita merasa dan kita melihat bahwa Tuhan tidak ada dalam masalah itu. Padahal, kalau kita benar-benar mau menggumulinya, kalau kita mau benar-benar mencermatinya, Kristus yang adalah Sang pendamping kehidupan kita ini, teman seperjalanan kehidupan kita ini, itu benar-benar ada, itu benar-benar nyata di dalam perjalanan kita, termasuk ketika kita mengalami sebuah masalah. Hanya yang menjadi penting adalah bagaimana kita merespon dan bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan dan kesusahan itu. Apakah kesusahan, pergumulan, dan permasalahan itu hanya kita lihat sebatas permasalahan, ataukah pergumulan, permasalahan, kesusahan itu dapat kita olah dan kita cermati sebagai bentuk pendewasaan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Mari saat ini di dalam ibadah keluarga ini kita benar-benar mampu dan serius untuk melihat lebih dewasa dan lebih bijaksana kesusahan, pergumulan, permasalahan yang kita alami. Jangan lemah, Tuhan Yesus besertamu,
dan berpeganglah teguh terus kepada Dia. Tuhan menguatkan dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Setiap pergumulan, setiap masalah, setiap kesusahan, kesedihan, bahkan tetesan air mata yang harus kami alami dalam kehidupan ini, ya Allah, terkadang membuyarkan fokus kami untuk berelasi dengan Engkau. Terkadang kesemuanya itu menjadikan kami lupa bahwa Tuhan ada di dalamnya, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan ada beserta dengan kami sepanjang hidup kami. Ketika kami sebagai manusia yang terbatas ini, ya Allah, menerima sebuah pergumulan, permasalahan, dan kesusahan, terkadang kami hanya berfokus utuh hanya kepada permasalahan tersebut. Padahal ketika kami boleh mencermati dan menghayati permasalahan demi permasalahan yang kami alami, terkadang itu merupakan sebuah bungkus di mana kami dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa dan dibentuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kami menjalani kehidupan ini, ketika kami tidak mampu untuk mencermati apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, ampuni dan sucikan kami, ya Allah, jika kami belum mampu merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan Tuhan mendewasakan kami. Kami serahkan secara total dan secara utuh hidup kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau, Sang Pengampun kehidupan kami, Allah yang penuh dengan belas kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak menegahkan kami, ya Allah. Dan di dalam ibadah keluarga pada saat ini, kami akan bersama-sama pula untuk mencermati setiap apa yang menjadi sabda perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini. Kami memohon, ya Allahku, Engkau pun juga berkenan memberikan terang, kebeningan, kebijaksanaan dalam batin kami, sehingga sabda Allah yang akan bersama kami terima, sabda Allah yang akan bersama kami kecap dan kami rasakan, sabda ini benar-benar hidup, sabda ini benar-benar menjadi pondasi dan dasar yang kuat di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami serahkan sepenuhnya, ya Tuhan, proses di dalam kami mengecap, merasakan setiap perkataan sabda Tuhan hanya ke dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan secara pribadi. Menyerahkan secara utuh pula hamba-Mu yang dipenuhi dengan ketidakmampuan dan keterbatasan di dalam membagikan sabda Tuhan ini. Hamba-Mu memohon, ya Allahku, Engkau pun juga berkenan memberikan terang, penyertaan, dan tuntunan, sehingga setiap perkataan sabda yang akan disampaikan itu bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi murni hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Bersabdalah, ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami siap menerima, mengecap, dan merenungkan perkataan sabda Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menerima bacaan Alkitab di dalam ibadah keluarga pada saat ini, diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu
mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang berbahagia adalah kita, umat milik Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh dan serius menggumuli menghayati setiap perkataan sabda Tuhan dan mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari secara terus-menerus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika di dalam suatu saat begitu, ketika panjenengan sedang berjalan di musim hujan yang seperti ini, tentu keadaan tanah, keadaan jalan itu pastilah dipenuhi dengan genangan air dan juga kubangan-kubangan lumpur. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika panjenengan saat itu sedang berjalan dan panjenengan melihat selembar uang 100.000, dan uang 100.000 itu dipenuhi dengan lumpur, dan juga pada saat itu dalam kondisi yang basah karena kondisi baru saja hujan. Kira-kira ketika saudara melihat itu, ketika panjenengan melihat selembar uang 100.000 yang tergeletak dengan keadaan kotor, lusuh, dan basah itu, kira-kira pertanyaannya adalah, akan saudara ambil atau tidak uang itu tadi? Kira-kira uang 100.000 yang lusuh, yang kotor, yang basah itu masih menarik perhatian pikiran saudara tidak? Pastilah hampir semua yang di sini, mungkin bisa dikatakan semuanya, pasti akan tetap memungut uang itu, karena uang itu meskipun dalam kondisi kotor, kondisi lusuh, kondisi basah, uang itu tetap tidak mengalami pengurangan nilai dari uang tersebut. Pasti semua akan setuju dengan pandangan saya ini. Meskipun keadaan uang itu kotor, meskipun keadaan uang itu lusuh, dan keadaan uang itu basah, pasti tetap akan jenengan pungut karena mungkin itu berharga bagi panjenengan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika memang sesuatu itu sudah memang bernilai dari akarnya, pastilah meskipun keadaannya kotor, meskipun keadaannya lusuh, meskipun keadaannya basah, itu menjadi tidak sesuatu yang tidak penting bagi kita. Karena kita melihat nilai, bukan kita melihat sampul ataupun keadaannya. Hal ini pula lah yang mengantarkan kita kepada pembacaan teks 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10, di mana penulis teks ini menggambarkan sosok Yesus itu bukan sebagai batu yang istimewa. Dia tidak digambarkan sebagai batu permata, atau dia tidak digambarkan sebagai batu mulia, tetapi Yesus pada saat itu diletakkan, digambarkan sebagai batu penjuru. Nah, yang menjadi penting adalah ketika Yesus digambarkan sebagai batu penjuru ini, hanya tinggal kacamata cara pandang untuk melihat Yesus itu seperti apa. Jika memang pada saat itu banyak orang melihat batu penjuru hanya sekedar sebatas sebagai batu penjuru, dan ketika itu fungsinya telah selesai, maka batu penjuru itu akan dibuang. Nah, ketika batu penjuru sudah dibuang, maka tidak lebih batu penjuru itu yang semula adalah istimewa, itu menjadi sebuah sandungan. Karena sekali lagi, orang-orang semacam ini itu hanya melihat sampul dan keadaannya. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-6, penulis mengatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Hal ini sungguh dengan tegas menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa cara pandang kita melihat Yesus yang adalah kekasih hati kita, yang adalah teman seperjalanan hidup kita, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena ketika kita melihat Yesus itu hanya dari sampul-sampulnya semata, maka tidak jarang kita akan tergesa-gesa untuk meletakkan dia, tidak lagi mempedulikan dia, dan kita acuh kepada dia. Tetapi ketika kita melihat Yesus itu sebagai nilai sosok yang benar-benar istimewa dalam kehidupan kita, kita benar-benar melihat dia sebagai sosok yang mahal, yang berharga dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan merasakan dan menghayati bagaimana Yesus itu benar-benar berharga dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, cara pandang itulah yang akan menentukan bagaimana kita akan menemukan sesuatu. Sama halnya ketika kita memandang seseorang, ketika kita melihat seseorang, itu dari segi negatif, kekurangannya, ketidakmampuannya, keterbatasannya, maka orang yang saudara pandang itu tidak lebih yang muncul hanyalah sikap-sikap, sifat-sifat negatif yang keluar dari dirinya. Tetapi meskipun saudara kita itu dipenuhi dengan keterbatasan, saudara kita dipenuhi dengan ketidakmampuan, tetapi ketika kita mampu melihat dia dari segi positif, kelebihannya, kemampuannya, talentanya, maka itulah yang akan kita dapatkan dari saudara kita. Maka sekali lagi, ketika kita melihat cara pandang sesuatu, itu akan menentukan bagaimana kita mendapatkan sesuatu tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan lebih lanjut adalah saat ini, bagaimana saat-saat kita menghadapi sebuah ujian? Bagaimana saat-saat kita menghadapi sebuah pergumulan? Dan bagaimana saat-saat kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan? Sekali lagi, jangan dipikirkan bahwa ketika kita bermasalah, ketika kita dalam pergumulan, Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Ketika kita memandang seperti itu, maka tidak lebih masalah yang kita terima itu hanya sebatas sebagai masalah. Tetapi ketika kita mampu mengolah setiap masalah, pergumulan, kesedihan, kesusahan yang kita alami sebagai bentuk Yesus memproses saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa dan menjadi pribadi yang semakin bijaksana, maka sesuatu yang kita dapatkan bukan sebuah kita mengeluh, bukan sebuah rasa di mana kita hanya berbeban berat, tetapi di balik setiap pergumulan itu kita mendapatkan sebuah kelegaan karena kita diproses untuk semakin dewasa dan semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Sama halnya ketika kita tadi di awal melihat selembar uang 100.000 yang tergeletak di pinggir jalan dengan keadaan lusuh, dengan keadaan kotor, dengan keadaan basah. Jika kita melihat sudut pandang kita melihat basahnya, kotornya, lusuhnya, mungkin kita tidak akan ambil uang itu. Karena kita akan merasa bahwa ini tidak berharga. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa uang itu meskipun dalam keadaan kotor, basah, dan lusuh, uang itu tetap berharga dan bernilai, disitulah kita akan tetap mengambilnya. Begitu juga di dalam saya dan saudara mengikut Yesus dalam perjalanan kehidupan ini. Jika kita hanya melihat bahwa ikut Yesus itu adalah sengsara, berat, dan sangat berbeban di dalam kehidupan, maka kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan di dalam mengikut Dia. Tetapi ketika di balik beban, masalah, pergumulan itu ada sebuah proses pendewasaan dalam diri kita, disitulah nikmatnya mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ciri orang yang dewasa adalah di mana seorang tersebut mampu mendapatkan sesuatu yang positif di dalam situasi yang benar-benar terjepit dan situasi yang benar-benar menindas dia. Semoga
di masa Prapaskah ini, di dalam kita menghayati sengsara Kristus, di dalam membebaskan, menunjukkan cintanya kepada saya dan saudara, kita tidak menjadi pribadi yang lemah, kita tidak menjadi pribadi yang gampang putus asa, dan kita tidak menjadi pribadi yang gampang menyerah, karena Yesus ada di dalam setiap dinamika kehidupan kita. Selamat melihat dari sudut pandang yang bijaksana, selamat menikmati Yesus di dalam kedewasaan kita. Tuhan menguatkan dan membersamai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita merespon renungan pada saat ini dengan bersama-sama kita mengangkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat 363. Kidung Jemaat 363, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga sambil kita mengumpulkan persembahan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak kupandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, karena Dia juru selamatku. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kita mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Engkau yang telah menunjukkan cinta kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau sosok yang benar-benar secara serius, total, dan utuh memberikan sesuatu yang istimewa dan berharga kepada kami manusia, yang sebenarnya keadaan kami kotor, compang-camping, dan keadaan kami terbatas. Akan tetapi cinta, keselamatan, dan anugerah-Mu itu, ya Tuhan, yang membuat hidup dan kehidupan kami menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih pada malam hari ini, ya Allah. Engkau benar-benar memberikan sebuah sapaan kepada kami. Engkau benar-benar memberikan sebuah pengajaran kepada kami bahwa setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan kehidupan haruslah benar-benar kami lihat dengan sudut pandang yang baik, dengan sudut pandang yang positif, agar kami mendapatkan sesuatu yang baik dan positif pula. Karena kami sadar, terkadang Tuhan, ketika kami ada dalam masalah, kami hanya secara fokus total kepada masalah tersebut,
sampai-sampai kami melupakan Tuhan yang ada di dalamnya. Bapa yang baik, terima kasih atas sapaan-Mu, terima kasih atas pengajaran-Mu. Kami akan berusaha melihat setiap pergumulan permasalahan yang kami alami, itu merupakan sebuah proses Tuhan mendewasakan, dan Tuhan membuat kami semakin bijaksana untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga level kualitas kehidupan iman kami, terutama ketika kami berelasi dengan Tuhan, itu semakin hari semakin naik, semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, di dalam masa Prapaskah ini, kami ingin semakin memperbaiki diri kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Allah, di dalam ibadah ini, kami pun juga menyerahkan setiap keberadaan seluruh warga jemaat, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka. Kami berdoa secara total satu persatu bagi keluarga-keluarga kami, seluruh warga jemaat di Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Jatiringin ini. Mereka yang pada saat ini ada dalam pergumulan kehidupan, ajari mereka Tuhan untuk terus berbijaksana, melihat setiap pergumulan kehidupan itu sebagai bentuk dan proses Tuhan mendewasakan mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan titik akhir yang baik, titik akhir yang cerah di dalam setiap pergumulan dan permasalahan-permasalahan mereka. Kami berdoa ya Allah, bagi mereka yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berkenanlah Engkau untuk mengulurkan kasih setiamu, berkenanlah ya Tuhan, Engkau untuk memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesehatan, sehingga saudara kami yang pada saat ini terkulai dalam keadaan sakit, itu benar-benar merasakan pemeliharaan dan penguatan yang asalnya dari Tuhan. Kami menyerahkan secara total ya Tuhan, keberadaan saudara kami di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, mereka yang mungkin semakin hari semakin tidak merasakan relasi bersama dengan Tuhan, karena metode, cara, model ibadah yang harus kami alami dengan keadaan terbatas seperti ini. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, pandemi ini pun juga sebagai sarana Tuhan mendidik kami agar kami serius berelasi dengan Tuhan bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, kami serahkan saudara-saudara kami yang mulai undur, mereka yang mulai tidak lagi serius berelasi dengan Tuhan, kami serahkan mereka seutuhnya, sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk membuka pintu hati mereka, sehingga mereka pun sadar betapa pentingnya berelasi dengan Engkau sebagai nikmat kehidupan yang tiada duanya dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan pula keberadaan lingkungan kami, keberadaan masyarakat kami di tengah masa pandemi seperti ini. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini dengan keberadaan pemerintah kami, mereka yang berjuang, berusaha untuk terus memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dengan adanya vaksinasi yang sudah mulai merambah pada lingkungan-lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami memohon melalui apapun yang telah diupayakan oleh pemerintah ini, benar-benar menjadi sarana kehidupan bermasyarakat kami di tengah masa pandemi ini, semakin hari semakin merasakan ketentraman, semakin hari semakin merasakan keamanan, karena Tuhan yang berkarya atas semuanya. Kami menyerahkan keberadaan gereja di tengah-tengah masa pandemi ini yang seakan-akan gereja tidak lagi berperan apapun. Itu pun sebagai bentuk Tuhan mengingatkan kepada kami, agar kami benar-benar mencermati bahwa gereja bukan hanya seonggok bangunan yang hanya berbicara tentang masalah program, tetapi Engkau benar-benar mengingatkan kami semua, seluruh warga jemaat, bahwa kami adalah gereja-gereja yang hidup, yang Kau utus untuk terus mengabarkan kabar sukacita dan mengabarkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar menjadi gereja-gereja-Mu, gereja yang nyata, yang memang berperan nyata di dalam kehidupan ini. Wujud syukur kami pada ibadah ini ya Allah, kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan untuk menyucikan, Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan ini,
sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan dan menjadi sarana pelayanan semakin nyata dan semakin dirasakan oleh setiap ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terus mengecap setiap dinamika kehidupan di dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan membersamai dan Tuhan beserta dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, Kidung Jemaat 376. Kita nyanyikan bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu, dan padamu berserah, dan seterusnya. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyangkal diri bukanlah sesuatu yang berat. Menyangkal diri bukanlah sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Ketika kita memang benar-benar berfokus dan ketika kita memandang proses penyangkalan diri itu sebagai bentuk kesetiaan kita untuk semakin dekat berelasi dengan Dia, Sang Cinta sejati kita. Mari bersama menengadahkan hati, pikiran, dan jiwa kita bersama menghadap Tuhan, kita memohon berkat darinya. Allah Bapa, sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta, kasih, dan pengorbanan, Sang Roh Kudus, sumber hikmat, kebijaksanaan, dan kedamaian, mengalir membersamai kehidupan kita sebagai pribadi yang semakin bijaksana untuk melihat sesuatu sebagai hal yang positif saat ini, kekal selamanya. Amin.